Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan dan rahmat karunia serta pemberian Allah yang begitu besar kepada kita, yaitu pemberian yang tidak terhingga dan tidak bisa dinilai dengan harta atau dengan apapun yang ada di dunia ini. Pemberian itu adalah merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya pemberian tersebut? Yaitu pemberian kita bisa dan mampu melafazkan kalam atau kalimat la ilaha illallah. Yang mana ini merupakan kalimat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat memiliki faidah-faidah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan episode selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan kandungan yang terdapat di dalam lafaz la ilaha illallah. Biasa juga disebut oleh sebagian ulama dengan ruknu la ilaha illallah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang rukun la ilaha illallah, maka akan kita jelaskan bagaimana hakikatnya kalimat la ilaha illallah ini di dalam kepribadian seorang muslim, dan bagaimana pula kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama menegaskan bahwasanya kalimat ini mengandung faidah atau mengandung keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, adkhalahullahu jannata, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Sementara barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan kedustaan, dia mengucapkan dengan lisannya tapi mendustakan di dalam hatinya, haqqanat damuhu wa ahrazat maluhu fid dunya wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Darahnya masih terjaga, hartanya masih terjaga di dunia ini, tapi hisabnya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tahta masyiatillah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat wajizatul lafzi, qalilatul huruf, khafifatun 'alal lisan, tsaqilatun fil mizan. Kalimat ini kalimat yang sangat ringkas, pendek, sederhana. Lafaznya juga sedikit. Huruf-hurufnya tidak seberapa. Ringan diucapkan dengan lisan, sementara berat di timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam satu hadis. Ruya an Ibni Hibban wal Hakim wa sahahahu wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rab allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa pernah
berkata kepada Rabbnya, ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingatmu dan aku bisa berdoa dengannya kepadamu. Qala ya Musa, kemudian Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadza. Ya, semua hambamu itu mengucapkan ini. Ya. Ini Musa mengatakan, apakah semua hamba mengucapkan ini? Qala ya Musa, kemudian Allah berfirman, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya 7 lapis langit dan semua yang ada di dalamnya selainku, kata Allah, dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan, kemudian diletakkan pula kalimat la ilaha illallah di satu timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan berat daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit serta seisinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah besarnya fadilah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan, bahkan dia disebutkan afdhalul dzikri, yaitu zikir yang paling utama. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan an Abdullah bin Umar marfu'an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan secara marfu', khairud du'ai du'a'u yauma arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yaitu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang pernah aku ucapkan, kata Nabi, dan juga apa yang pernah diucapkan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan semua kerajaan adalah miliknya, dan baginya lah segala pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Dan di antara dalil yang menunjukkan beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah ini ada juga di dalam satu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau menghasankan hadis ini. Kemudian juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Hakim, dan dia mengatakan sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih hakikatnya, kata Imam Hakim. Ini sesuai dengan syarat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya yang mana? An Abdullah bin Amr. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusahabi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan diseru kepada seorang laki-laki dari umatku dari atas kepala makhluk. Diserukan kepadanya, fayunshuru lahu tis'ata wa tis'ina sajalan, kullu sajalin minha maddul basar, ya, maddul basar. Thumma yuqalu atunkiru min hadha syai'an, fayaqulu la ya rab. Fayuqalu alaka udhrun aw hasanatun, fayuhabur rajul fayuqalu la, fayaqulu la, wa yuqalu bala inna laka indana hasanatun wa innahu la zulma alayka, fayakhruju lahu bataqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fayaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sajalat, fayuqalu annaka la tazlam, fadudau as-sajalati fi kaffatin wa bitaqah fi kaffatin, fatashatis sajalat wa thaqulatil bitaqah.
nanti pada hari kiamat akan diserukan kepada seorang laki-laki dari umat Rasulullah SAW dari atas kepala semua makhluk. Kemudian didatangkanlah atau diperlihatkanlah kepadanya 99 kepingan tempat catatan amalnya. 99. Masing-masingnya ya, masing-masing dari tempat catatan tersebut itu sejauh mata memandang. Ya, itu bisa dibayangkan betapa besarnya tempat catatan tersebut. Bahkan itu banyaknya 99. Summa yuqalu atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu mengingkari? Ada yang kamu ingkari sedikit dari apa yang dicatatkan ini? Itu diperlihatkan. Fayuqal, fayaqulu la ya Rabb. Kemudian seseorang tersebut menjawab, tidak ya Rabb. Tidak ada yang saya ingkari sedikit pun. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, alaka udhrun au hasanatun. Ya, fayuhabur rajul fayaqulu la. Ditanyakan kepadanya, apakah kamu memiliki uzur atau alasan atau barangkali secuil kebaikan? Sehingga terkagetlah laki-laki ini, fayaqulu, dan dia mengatakan, tidak ada sedikit pun. Berarti apa yang tercatat di dalam as-sajalat, ya, apa yang terdapat di dalam catatan amalnya tadi itu keburukan. Bahkan didominasi dengan keburukan tersebut. Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, bala inna laka indana hasanat. Ya. Dikatakan kepadanya, ketahuilah katanya, sesungguhnya ada kebaikan-kebaikanmu di sisi kami. Ada kebaikanmu di sisi kami, hasanat. Ini berarti banyak kebaikan. Wa annahu la zulma 'alaika. Ya. Karena kamu tidak berbuat syirik, ya, karena kamu tidak berbuat syirik, fayakhruju lahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah ada sejenis kartu dikeluarkan untuknya. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kartu tersebut tertulis bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusannya. Fayaqulu ya Rab. Maka laki-laki itu bertanya, ya Rab, ma hadhil bitaqah? Ini apa maksudnya kartu ini? Dan apa pula maksudnya catatan ini, catatan-catatan yang banyak ini? Fayuqalu annaka la tazlam. Maka dikatakan kepadanya, kamu itu tidak berbuat syirik. Fatudau as-sajalat fi kaffatin wa bitaqah fi kaffatin. Fatashat as-sajalatu wa thaqulatil bitaqah. Ya. Lalu diletakkanlah as-sajalat, ya, yaitu tempat catatan amalnya tadi di satu daun timbangan, dan diletakkan pula al-bitaqah, yaitu kartu tadi di satu timbangan. Lalu mengambanglah daun timbangan yang mana ditaruh as-sajalat tadi, atau lembaran-lembaran catatan amalnya tadi, dan beratlah bitaqah, yaitu kartu yang ada tulisan la ilaha illallah dan Muhammadun abduhu wa rasuluh ini. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, walaupun dia datang dengan berbagai bentuk kemaksiatan, dosa-dosa kemaksiatan, sebanyak buih di lautan, maka Allah akan mengampuninya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya nanti di padang mahsyar, ketika seseorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil dan diperlihatkan kepadanya catatan amal keburukannya. Wahai hambaku, kata Allah, apakah kamu yang melakukan ini? Hamba tersebut mengatakan, iya ya Rabb, ini aku yang melakukan. Ini sudah saya ampuni, kata Allah. Apa yang menyebabkan keampunan Allah itu datang kepadanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini memiliki fadilah-fadilah yang sangat banyak sebagaimana disebutkan
oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam risalahnya, di dalam satu tulisan beliau yang beliau beri nama dengan Kalimatul Ikhlas. Beliau memberikan beberapa kesimpulan tentang fadilah dari kalimat la ilaha illallah, annaha thamanul jannah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini merupakan penebus surga. Kalimat inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan pribadi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mahal harganya. Wa man kanat akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang akhir daripada kalamnya, akhir daripada ucapannya kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia dijamin masuk surga. Wahia najatu minan nar. Fadilahnya adalah kalimat ini merupakan penyelamat dari neraka. Penyelamat bagi seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini jugalah yang menyebabkan seseorang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahia ahsanul hasanat. Dan kalimat ini jugalah sebaik-baik kebaikan. Seindah-indah kebaikan. Wahia tamhuz dzunub. Dan kalimat ini jugalah yang bisa menghapuskan semua dosa. Wal khataya, semua kesalahan. Wahia tujaddidu ma darasa minal imani fil qalbi. Wa tarjuhu bi sahaifiz dzunub, ya. Dan kalimat ini jugalah yang bisa memperbaharui ilmu yang dipelajari tentang keimanan di dalam hati. Kalimat ini kalimat yang sangat berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan semua harta yang ada di dunia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh semua nabi, ya. Qalahu an-nabiyyun, ya, an-nabiyyun, ya. Ini semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ribuan jumlahnya nabi, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya memberikan ikrar dan pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allati yusaddiqullahu qailaha wa hiya afdalu ma qalahu an-nabiyyun wa hiya afdalu dzikr. Dan kalimat ini juga merupakan zikir yang paling afdal, ya. Zikir mana yang paling afdal melainkan ini? Tidak ada yang lebih afdal melainkan kalimat la ilaha illallah. Wa hiya afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifan. Sementara kalimat ini merupakan amal yang paling utama. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah lantas diaplikasikan dalam kehidupannya, ini merupakan amal yang paling utama. Amal yang paling baik. Amal yang paling indah. Dan kalimat ini juga bisa menjadi penghalang dari gangguan syaitan. Apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka syaitan pun akan terhindar darinya. Wa hiya amanun min khasyatil qabri min wahsyatil qabri, ya. Dan kalimat ini juga merupakan salah satu yang dapat, ya, menyelamatkan dari ganasnya siksa kubur. Ganasnya siksa kubur. Sebagaimana juga malaikat yang bertanya di alam kubur nanti, Munkar wa Nakir, ketika mayat telah diletakkan di liang lahatnya, setelah ditinggalkan orang yang mengantarkan jenazah tersebut, maka nanti akan ditanya oleh malaikat tersebut, man rabbuka. Ini ada kaitannya dengan lafaz la ilaha illallah. Man nabiyuka, ini juga ada kaitannya dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karenanya, yang bisa menyelamatkan diri seseorang dari ganasnya siksa kubur tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah lafaz la ilaha illallah.
Inilah diantara fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas, yang mana beliau masih memaparkan panjang lebar sehingga tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sesi ini, mungkin ada di antara teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Baik. Bagaimana cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini? Apakah dengan berzikir terus menerus, memperbanyak zikirnya sehingga nanti mendapatkan faedah yang Disebutkan yang disebutkan tadi, yang apa? Allah akan memberikan Iya. kepingan kartu la ilaha illallah itu Iya. yang menghapus 99 dosanya. Iya. Cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini sangat sederhana sebenarnya jika kita pahami, karena makna dari la ilaha illallah ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jadi hakikatnya bukan hanya sebatas lafaz di lisan saja, tapi butuh penerapan. Apa yang harus diterapkan? Yaitu syariat agama kita. Di dalam menjalankan syariat agama tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai salah satu konsekuensi dari lafaz yang kita ucapkan. Andai kata ada orang yang mengucapkan ya, la ilaha illallah bahkan ratusan kali pun dia ucapkan, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya tadi adalah tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ketika dia beribadah masih saja menyekutukan Allah. Ketika dia berdoa masih menyekutukan Allah. Berarti dia melanggar konsekuensi kalimat yang dia lafazkan. Jadi cara mengamalkannya adalah hindari kesyirikan dari setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu. Yang lain ya. Baik. Ahwan Ustaz. Iya. Dia punya anak kecil. Apabila waktu sholat masuk dan anak tersebut sedang merengek, apakah boleh sholatnya itu ditunda gitu Ustaz? Sampai anaknya tidur atau tenang gitu Ustaz? Iya. Sampai suami pulang gitu. Iya. Ya, dia boleh menunda sholatnya karena ada uzur ya. Itu termasuk salah satu uzur yang diperbolehkan kita menunda sholat. Ya, misalnya seorang ibu, ya, seorang ibu memiliki anak kecil yang anak tersebut menangis butuh didiamkan, maka dia boleh menunda sholatnya. Artinya di sini ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah suatu ketika memarahi sahabat yang mengimami satu sholat yang dia memanjangkan bacaannya sementara ada suara anak kecil yang menangis. Ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seorang ibu tadi ya menyegerakan sholatnya jika dia sedang sholat, atau barangkali menunda sholatnya sementara waktu agar anaknya itu bisa diam atau barangkali terlelap tidur terlebih dahulu. Ya, ini boleh menjadi uzur. Ya. Allahu taala alam. Baik. Yang kemarin yang Oh iya. Kemarin ada pertanyaan yang di handphone ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, ana dari Dumai ya. Nama ana Mezi. Yang ana mau tanyakan, jika wanita yang di rumah tanpa mahram, wajibkah baginya tetap menutup pintu-pintu rumah dan tidak menerima tamu siapapun, sedangkan kita hidup bermasyarakat atau bertetangga, dan jika keluar rumah cuma keperluan saja, itu juga pakai cadar hingga orang tidak mengenal kita. Yang ana takutkan pintu rumah selalu ditutup ketika ada apa-apa di rumah, musibah qadarullah. Bagaimana menanggapi ya Ustadz? Karena setiap hari rumah tutup, tidak terima tamu karena di rumah tidak ada mahram. Barakallahu fikum atas jawabannya. Iya. Yang terbaik memang wanita itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian berdiam di rumah kalian. Wa qarna di sini berarti menetap.
tidak boleh dia keluyuran, tidak boleh dia keluar rumah melainkan karena hajat yang penting, sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Tapi di pertanyaan tadi disebutkan bahwasanya bagaimana pula sebagai manusia sosial atau makhluk sosial gini ini kan harus bersosialisasi kan begitu. Ya. Karena kita memiliki tetangga, memiliki kerabat barangkali. Ya. Ini yang harus kita cermati bagaimana Islam mengajarkan kita di dalam menyikapi semua ini. Islam sudah menuntunkan kepada kita bagaimana bertetangga. Islam sudah menuntunkan kepada kita bagaimana cara menerima tamu. Dan di dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya ya, wanita tidak boleh menerima tamu tanpa seizin suaminya. Wanita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Oleh karena itu kalau kita amati ya, kondisi kita hari ini di tengah-tengah masyarakat, ini memang perlu lebih waspada kita di dalam menerapkan ajaran agama kita. Kita menutup pintu rumah ini untuk membatasi orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat barangkali yang mau datang ke rumah kita. Itu perlu kita batasi. Ya. Tapi kalau yang datang tetangga dekat dan kita sudah kenal dengan dia, maksudnya ini dari kalangan perempuan bukan laki-laki yang bukan mahram, ya, itu boleh-boleh saja kita terima, ya, selama tidak ada wasiat dari suami kita. Tapi kalau ada suami kita berwasiat, saya tidak izinkan fulanah tersebut datang ke sini selama saya tidak ada di sini, itu tidak boleh kita langgar. Apatah lagi laki-laki, ya, itu jelas tidak boleh. Jadi seorang wanita tadi berkewajiban taat kepada suaminya, walaupun barangkali secara perasaan karena kita tidak bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya begitu, ini tidak menjadi masalah, ya. Makanya kita harus lebih sikap berhati-hati, lebih memberikan sikap kehati-hatian kita untuk menjaga diri kita sedang berada di rumah, ya. Andai kata ya Allah pun menurunkan atau memberikan cobaan kepada kita, ini misalnya saja ya, itu nanti Allah akan berikan solusinya insya Allah ya, apabila kita sudah menjaga kehormatan kita ya. Yang dibutuhkan kepada wanita adalah ya tidak melanggar ketentuan syariat, walaupun secara perasaan itu tidak baik. Ya mungkin secara perasaan karena kita makhluk sosial dianggap orang nanti yang aneh-aneh. Biarkan saja, ya. Selama kehormatan kita bisa terjaga. Jadi ini yang Ana nasihatkan ya kepada para wanita khususnya, agar mereka senantiasa taat kepada suami mereka yang sudah bersuami dan taat kepada mahram mereka apabila mereka belum bersuami, agar mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, ya, dan tetap berada di rumah dan keluar rumah hanya keperluan saja. Barangkali ini saja. Ya. Tayyib. Cukup? Tayyib, naktafi bihadza, naqtatim bilhamdalillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, patungan 50.000 untuk donasi pengadaan perangkat dakwah Bagan Batu Bertauhid. Yuk, patungan 50.000 untuk donasi pengadaan perangkat dakwah Bagan Batu Bertauhid.